Selamat siang teman-teman semua dan selamat siang juga Pak Adit. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang bisnis proses yang dilakukan oleh Amazon. Pertama, sebelum kami masuk ke materi, kami akan melakukan perkenalan dulu. Nama saya Lemulan Caster. Saya Duin. Saya Abdi Sanjaya. Saya Hans Adityo. Hai Ivan. Saya Jerry Coleman. Saya Nicholas Evan. Dan saya Kevin Ali. Oke, jadi kita langsung masuk ke bagian pertama dulu. Oke, pertama kita bakal jelasin tentang sejarah Amazon. Tapi sebelum masuk ke sejarah, kita udah tahu lah ya, Amazon itu kan yang kita tahu sekarang itu ya e-commerce-nya lah, itu paling kelihatan banget kan. Kalau misalnya mau beli barang, terutama ya mungkin Indonesia mungkin kurang banyak ketertarikan oleh orang, tapi kalau di luar negeri, terutama di bagian Amerika Serikat, benua Amerika, itu Amazon terkenal banget e-commerce-nya, yang kita bisa tahu. Jadi kalau misalnya ada proses orang pengen jual barang, beli barang dari Amazon, itu semuanya lengkap lah Amazon. Nah, pertama kita bakal lihat dari sejarah dulu. Kita bisa lihat nih, Amazon ditemukan pada tahun 1994. Dan seperti yang kita tahu, CEO-nya kan Jeff Bezos, dan sampai sekarang dia tuh udah mengalami banyak-banyak hal. Yang salah satunya tuh juga udah expand di tahun 1997, jadi ngurusin buku, terus ada G-Shop, IPO-nya meningkat per share-nya harganya. Kemudian dia juga yang nge-akuisisi IMDb yang buat ngerating-rating movie. Terus ada banyak beberapa masalah dari Kindle, Amazon muncul di India, dan segala macam. Jadi Amazon tuh udah melalui banyak sejarah-sejarahnya. Dan bisa dilihat di gambar ini, kalau misalnya kita lihat di produk launch-nya ini, Amazon tuh nggak cuma Amazon e-commerce yang kita tahu. Amazon tuh ada banyak hal. Kayak di tahun 2000, sekitar tahun 2003 sampai 2006 itu ada banyak yang terjadi. Kayak Amazon Prime, ada Amazon Mechanical Turk. Juga terus yang paling noticeable bagi kita seorang informatika ya Amazon Web Service, yang setiap developer tuh atau setiap perusahaan-perusahaan gede biasa dipakai untuk cloud computing atau menyimpan data. Selain itu juga ada Amazon Kindle, ada musik, dan banyak halnya lagi. Sekarang malah juga ada Amazon Prime Air, di mana Amazon tuh kalau ngirim barang udah nggak pakai UPS punya ini atau FedEx, semuanya punya Amazon semua. Jadi Amazon tuh udah mengalami banyak perubahan. Nah, itu kurang lebih sejarah dari Amazon. Nah, kemudian apa sih bisnis model yang digunakan oleh Amazon ini? Kita bisa lihat nih, pertama, untuk masih awal-awal Amazon, itu dia masih menggunakan bisnis model C2C, atau yang biasa kita bilang itu customer to customer, atau customer ke customer. Bisnis model itu gimana sih cara kerjanya? Itu simple banget sebenarnya. Kita ada penjual, ada pihak ekspedisi ini yang nganter-nganter barangnya, terus ada pihak pembeli juga. Pertama ya simpelnya, kita sebagai penjual, misalnya saya pengen menjual suatu barang ya, andai kata misalnya HP Samsung yang baru gitu, misalnya harganya 10 juta. Ya udah, saya menggunakan perantaranya itu Amazon yang menyediakan e-commerce itu, saya taruh barangnya tuh. Misalnya nih Samsung Galaxy S20 10 juta gitu kan, murah banget itu harganya kan. Um, saya taruh di listing di Amazon, nanti ada orang lain yang misalnya pengen nyari-nyari nih, saya pengen beli Samsung Galaxy S20 nih, terus misalnya ketemu tuh listing saya tuh, harganya 10 juta, wah murah nih, tertarik kan dia, akhirnya beli, saya dikasih notifikasi kalau misalnya, oh ini ada pembeli yang ingin tertarik sama punya saya. Kemudian dari situ nanti saya bakal ya otomatis siap-siapin barangnya, di pack up, kasih pihak ekspedisi, dan ekspedisi meneruskannya ke pembeli. Setelah pembeli udah dapat, dikonfirmasi, saya dapat duitnya. Itu kurang lebih cara kerja situasi bisnis model seperti itu. Namun, Amazon sekarang udah berbeda. Nah, kita bakal bisa lihat di slide berikutnya. Berikut adalah B2C business model ya, atau business to customer business model. Business to customer business model adalah ini basically itu adalah Amazon menjual barangnya sendiri. Basically, atau bisa dikatakan sebagai jika Amazon membeli misalnya stok sebuah barang, mereka akan menaruhnya itu di warehouse. Dan berikutnya, jika dilihat di Amazon sendiri, itu akan tertera, oh ini Amazon akan menjual barangnya sendiri kepada sebuah customer yang akan membelinya. Nah, seperti kita tahu, inilah struktur organisasi Amazon, dan Amazon sendiri memang adalah company yang sangat besar dan tidak bisa dikelola sendiri. Jadi itu mengapa bisa dilihat seperti senior vice president dan CEO yang bekerja pada bidang lainnya. Suatu hal yang noteworthy juga adalah Amazon itu sekarang juga ada dibagi menjadi dua yang paling terkenal basically. Ada Amazon Web Service dan Amazon Worldwide Consumer. Worldwide Consumer itu sebagai penjualannya, dan Amazon Web Service adalah sebagai
penjualan dalam websitenya mereka. Kemudian dilanjutkan dengan proses business flow dari Amazon. Yang pertama adalah Amazon akan melakukan evaluasi dan menetapkan goal yang bisa dikategorikan sebagai organizational analysis. Kemudian masuk ke tahap proses desain. Dalam proses desain yang dilakukan adalah melakukan modeling dan melakukan spesifikasi dari proses tersebut. Dari proses desain menghasilkan dua, yaitu proses model dan juga matrix. Dan metrik ini itu nanti sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesesuaian desain. Nah, proses desain akan dilanjutkan dengan implementasi proses yang disesuaikan dengan workflow yang telah dirancang sebelumnya. Setelah diimplementasikan, proses akan menuju ke enactment atau eksekusi. Dari eksekusi di sini, kemudian akan dilakukan monitoring atau nanti diaudit kembali. Tujuannya untuk menentukan apakah proses hasil rancangan tersebut sudah dapat diekspor atau harus dievaluasi kembali untuk dirancang kembali. Kemudian lanjut ke ada proses evaluation, itu yang tadi sudah disinggung sebelumnya, itu adalah melakukan evaluasi terhadap proses yang sudah dieksekusi tadi. Nanti akan menghasilkan measurement, ya measure for improvement, berarti akan menot beberapa kesalahan yang nantinya akan diperbaiki dalam proses desain selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke Amazon Process Business Model. Nah, di sini tuh kita ada 8 segmen yang terdiri dari Key Partners, Key Activities, Key Resource, Cost Structure, Revenue Streams, Customer Segment, Channels, dan Value Proposition. Nah, yang pertama yang bakal saya jelasin itu Key Partners. Nah, di Key Partners ini yang pertama ada Publisher. Jadi Amazon itu dia bekerja sama dengan Publisher. Kenapa? Karena Amazon sendiri itu dia juga nerima perbukuan seperti e-book ataupun juga hardbook dalam bentuk fisik. Nah, itu pertama. Terus yang kedua itu network of sellers. Nah, di sini Amazon itu juga nyediain banyak fitur buat seller. Jadi seperti toko pada umumnya, si Amazon ini tuh dia tetap merhatiin sellernya itu ngapain aja sih dan fitur-fitur apa sih yang dia pakai. Nah, dari yang si Amazon kasih itu. Terus yang ketiga itu ada suppliers and manufacturer. Nah, si Amazon itu dia juga punya kerjasama sama supplier dan juga manufaktur. Sebenarnya banyak sih, bisa dicek aja mungkin di internet. Terus kita lanjut ke key activities. Yang pertama itu ada merchandising. Nah, merchandising ini apa? Jadi Amazon itu sebenarnya dia juga punya merchandise yang merek si Amazonnya sendiri. Jadi dia juga menjual barang original dari Amazon, bukan hanya sebagai distributor, cuman kayak apa sih ngebantu orang jualan. Nah, terus kita lanjut ke production and design. Di production and design itu seperti yang merchandising tadi, dia juga mempunyai desain dan production Amazonnya sendiri. Contoh kayak apa ya? Contohnya seperti furnitur, gelas, ya baju, mungkin seperti itu. Terus kita lanjut ke key resource. Yang pertama itu physical. Nah, resource physical tadi itu yang udah dijelasin sebelumnya, yang B2C. Kalau misalkan Amazon itu sebenarnya juga punya warehouse. Itu tuh warehouse itu buat nyetor, bukan cuma buat nyetor barang Amazon, tapi dia juga terkadang nyetor barang seller. Jadi seller kasih ke Amazon, nah Amazon itu bisa nyetok di warehouse dia sendiri. Terus kedua tuh ada human. Karena Amazon itu lebih dominan ke web Amazon, ya. Jadi dia itu punya tim web dan application development. Jadi mereka fokusnya di web, ya, untuk menghindari lebih memfokuskan keamanan di web pada saat terjadi transaksi di websitenya. Nah, terus yang terakhir itu ada intellectual Kindle platform. Nah, ini sebenarnya juga udah jelasin tadi di story. Amazon itu punya sistem yang namanya Kindle platform. Salah satunya itu Kindle platform untuk e-book.
Jadi pada saat Amazon membentuk program ini, orang-orang yang sering membuat e-book seperti research paper atau jurnal, itu dia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang atau revenue gitu. Ya, sistemnya lagi bisa dilanjutin ke revenue streams. Nah, di revenue streams itu ngejelasin gimana sih Amazon tuh bisa dapat profit, keuangannya, proses keuangannya tuh gimana sih. Terus yang pertama itu ada retail sales. Jadi yang pertama itu retail sales itu pasti dia penjualan dari barang-barang yang ada di Amazon. Terus yang kedua e-books and content. Ini masuk lagi ke Kindle platform tadi. Jadi orang yang suka menulis e-book atau misalkan seperti research paper, jurnal, itu Amazon nyediain fitur yang lebih. Kita jadi bisa nge-track copyright kita di e-book, dan kita juga bisa dapat keuntungan dari e-book yang dijual oleh Amazon, e-book kita sendiri. Terus yang ketiga ada commission on reseller sales. Nah, ini balik lagi ke key activities merchandising. Jadi kita bisa komisikan barang yang kita buat untuk dicap sebagai merek Amazon. Nah, yang kita dapetin itu apa? Bisa dalam bentuk royalty dan juga uang. Itu yang commission on reseller sales. Terus selanjutnya ada Prime Monthly Subscription. Mungkin kebanyakan dari kita itu udah tahu kalau Amazon Prime itu banyak fitur ya kan. Bukan cuma film aja, tapi kita juga dapat keuntungan di entertainment and shopping. Nah, langsung lanjut aja ke cost structure. Jadi dia itu yang pertama ada cost driven, terus yang kedua ada economies of scale. Sebenarnya dari sini itu nggak perlu banyak yang dijelasin, dia cuma ngasih tahu kalau misalkan cost structure apa sih yang dikeluarin, apa kebutuhan. Nah, terus lanjut ke channels yang dimiliki Amazon itu ada 3. Yang pertama itu mobile apps, terus ada website dia sendiri, amazon.com, dan juga ada retailers lain. Terus untuk customer segment, itu cuman market yang besar aja. Jadi Amazon itu kan besar karena banyak penggunanya kan. Jadi dia penjualan marketnya itu besar banget. Dan yang terakhir itu ada value proposition, yang terdiri dari harga atau price dan convenience. Nah, terus selanjutnya itu saya akan memperjelas Amazon Prime. Nah, Amazon Prime di sini tuh seperti yang saya jelasin tadi, itu tuh fiturnya sebenarnya ada banyak. Tapi di sini saya akan breakdown cuma 2, shopping dan entertainment. Nah, seperti yang bisa Bapak dan teman-teman lihat, di shopping itu tuh ada 4 fitur. Entertainment juga 4 fitur. Yang pertama itu fast and free delivery. Jadi delivery, kalau misalkan kita subscribe sebagai VVIP atau Amazon Prime, kita bisa dapat delivery gratis, nggak bayar. Terus kedua, kita juga dapat banyak voucher dan promosi. Terus yang ketiga, kita juga dapat banyak keuntungan seperti kita delivery yang lebih cepat atau banyak lagi. Terus yang terakhir itu save big on groceries. Jadi kalau misalkan kita beli belanjaan lewat Amazon, kita tuh banyak dapat potongan cashback atau diskon gitu, walaupun nggak seberapa. Nah, terus lanjut lagi ke entertainment. Yang pertama itu kita award-winning movies and TV show. Jadi dengan Amazon Prime itu boleh dibilang seperti mirip Netflix ya. Kayak kita bisa punya akses nonton film original dan itu bukan bajakan. Kayak kita punya right dengan menggunakan Amazon Prime ini. Nah, terus yang kedua, over 2 million songs. Nah, ini kita juga tentunya punya akses lagu seperti Spotify jika dibandingin. Terus yang ketiga, itu ada free games and loot with Prime Gaming. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita punya Amazon Prime, dan kalau misalkan kalian suka main game, itu biasanya game tersebut menawarkan item lebih kalau misalkan punya Amazon Prime. Seperti contohnya Warframe, itu contohnya. Terus yang terakhir, Prime members read free. Ini seperti yang saya bilang tadi, Amazon itu kan punya Kindle Project platform. Dia itu menerima e-books dan tidak disangka ternyata e-books yang di Amazon itu terjual lebih besar daripada hard-coded book. Maksudnya buku fisik. Nah, kita sebagai Amazon Prime itu untuk membaca buku itu tidak perlu mengeluarkan biaya, tapi secara gratis. Ya, selanjutnya. Nah, selain Amazon Prime yang tadi sudah dijelaskan, Amazon juga memiliki Kindle Direct Publishing.
Kindle Direct Publishing ini punya fokus utamanya itu bekerja sama dengan penulis-penulis, terutama penulis yang menulis e-book atau buku elektronik. Nah, beberapa fitur yang didapatkan oleh penulis-penulis yang bekerja sama dengan Kindle platform itu antara lain, yang pertama, buku-buku publishan mereka akan lebih cepat memasuki market karena adanya Amazon Kindle Tablet. Nah, yang kedua, penghasilan mereka akan lebih besar karena reach dari Amazon itu sudah besar kan. Kita udah tahu reach-nya global kan, Amazon terkenal. Nah, makanya jadi kemungkinan buku kita buat tersebar lebih luas kemana-mana ke seluruh dunia itu bakal lebih tinggi dibandingkan dengan publisher lokal. Nah, yang ketiga, para penulis juga memiliki kontrol atas hak milik dan hak cipta dari buku mereka. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, para penulis tersebut akan memiliki hak atas buku buatan mereka. Nah, yang terakhir, para penulis dapat memilih untuk mempublish buku mereka dalam bentuk digital, misalnya e-book dalam Kindle Tablet, atau dalam aplikasi Kindle Amazon, ataupun di print hard copy atau dalam bentuk fisik seperti buku-buku tradisional. Ataupun juga jika diinginkan dan mampu, itu bisa dipilih keduanya. Nah, selanjutnya, Amazon juga memiliki fitur second chance, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan barang-barang kita yang sudah bekas atau sudah tidak terpakai. Nah, Amazon menyediakan beberapa opsi yang diberikan dalam Amazon Second Chance ini. Yang pertama, kita bisa membuat recycle baru untuk packaging barang. Jadi, barang-barang lama kita bisa dibuat dengan recycle dalam bentuk baru. Jadi, masih bisa dimanfaatkan kembali bahan-bahannya. Nah, atau yang kedua, kita bisa menukarkan barang-barang kita yang sudah bekas tadi itu dengan barang baru. Jadi seperti itu tambah atau bisa juga dengan koin atau apa nanti bisa milih kitanya. Nah, yang ketiga, kalau misal kita nggak mau yang 2 poin sebelumnya, kita juga masih bisa memperbaiki barang-barang atau produk kita dengan fitur iFixit dari Amazon. Nah, yang terakhir, kalau barang yang nggak rusak, tapi kita masih nggak ingin memakainya, barang tersebut, kita bisa melakukan rental barang tersebut dengan menggunakan jasa Amazon Rental. Jadi orang lain bisa menggunakan barang yang kita tidak ingin gunakan tadi, dan kita juga mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Oke, jadi sekarang tentang Amazon nih. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, kan Amazon tersendiri itu mempunyai beberapa platform ya, seperti contohnya Amazon Prime, terus Amazon Kindle Direct Publishing, kemudian ada Amazon Second Chance gitu kan. Nah, walaupun begitu, Amazon sendiri itu memiliki web khusus untuk menyediakan informasi terkait berbagai platformnya tadi, gitu, seperti berita dan informasi. Pokoknya semua yang terkait dengan Amazon. Seperti contohnya apa yang akan dilakukan ke depannya, atau apa yang akan dibangun ke depannya oleh Amazon, kemudian penghargaan Amazon, sampai vaksin yang disumbangkan oleh Amazon terkait dengan wabah COVID-19. Kesimpulan dari penjelasan kita adalah Amazon merupakan salah satu contoh e-commerce bisnis yang sukses dan berhasil menjadi yang terbesar di dunia. Kesuksesan ini tidak luput dari model bisnis yang diambil oleh Amazon. Selain itu, orang-orang yang ada di Amazon, organisasi Amazon juga turut mensukseskan proses bisnis tersebut. Seperti mulai dari financial officer yang mengatur keuangan, teknik editor, dan juga CEO dari anak perusahaan Amazon tersebut. Lalu kita ke sesi pertanyaan. Terdapat pertanyaan, Amazon mempunyai produk Amazon Prime Video. Bagaimana cara ia dapat bersaing dengan platform film lainnya seperti Netflix, Hulu, dan lain-lain? Jawaban dari pertanyaan ini adalah Amazon Prime dapat bersaing dengan platform lainnya dengan paket dan harga yang ditawarkannya. Hanya dengan satu harga, kita sudah mendapatkan akses ke semua film dan kualitas tertinggi yang ada pada Amazon Prime. Berbeda dengan Netflix yang mempunyai berbagai paket dan harga tertentu dan juga limitasi yang ada. Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok kami adalah Amazon menyediakan delivery worldwide.
yang paling murah pada umumnya tidak dapat di-track. Bagaimana cara Amazon membuat konsumer percaya kalau barangnya akan sampai? Jawaban dari pertanyaan ini adalah Amazon bekerja sama dengan banyak kurir atau ekspedisi ternama yang worldwide. Order bisa di-track melalui Track My Order dan juga ada garansi pengiriman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.